Majelis Hakim yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami hormati, saudara jaksa yang kami hormati, kami melanjutkan pembacaan ini, melanjutkan pembacaan teman-teman terdahulu. Kami mulai dari halaman 23. Dengan demikian, dari uraian rumusan delik agama sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tersebut di atas, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, lex specialis. Menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang kami lewatkan begitu saja, mohon dicatat, nanti kami serahkan seluruhnya secara utuh. Tapi kami harus menyatakan bahwa sebaliknya, jika kita cermati uraian dakwaan jaksa dalam perkara akuo, saudara penuntut umum telah mengabaikan keberadaan atau eksistensi Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sebagai ketentuan khusus yang mengatur soal penyalahgunaan dan atau pencegahan penodaan agama, sehingga saudara penuntut umum telah mengabaikan salah satu asas hukum yang paling penting dan bersifat universal, yaitu bahwa hukum pidana ini bersifat ultimum remedium atau obat terakhir yang baru boleh diterapkan apabila sanksi-sanksi lain non pidana sudah diberlakukan. Hari ini juga tercermin, kami ulangi, hal ini juga tercermin dari proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik Mabes Polri kepada kejaksaan, yang sangat cepat prosesnya, atau dengan kata lain, saudara penuntut umum juga langsung menyetujui penerapan langsung dari ketentuan pasal 156A KUHP sebagai ketentuan pidana yang ditentukan oleh untuk menjerat Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang diduga melakukan delik agama tanpa menghormati legitimasi Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sebagai hukum positif dan ketentuan pidana yang khusus mengatur tentang delik agama di Indonesia. Dalam hal ini nampaknya saudara penuntut umum juga begitu yakin bahwa dalam perkara akuo terdapat cukup bukti untuk mendudukan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok di kursi pesakitan ini, karena Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sudah dicap dan diadili lebih dulu oleh pengadilan publik sebagai penista agama, yaitu dengan adanya tuduhan-tuduhan sekelompok masyarakat bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok telah melakukan penodaan terhadap Al-Quran, kitab suci agama Islam, konon, dengan cara melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran agama Islam sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 3 paragraf dari dakwaan pertama, yang pada intinya menyatakan bahwa di mana terjemahan dan interpretasinya antara kurung surat Al-Maidah ayat 51 menjadi pedoman bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut yang kami hormati, di saat yang bersamaan saudara penuntut umum dengan terang-terangan juga telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 terhadap seseorang yang diduga melakukan penafsiran yang menyimpang tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu prosedur mengenai peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, Pide pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Dan apabila orang tersebut in kasu Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok
masih juga melanggar peringatan tersebut, barulah kemudian dapat diterapkan ketentuan pidana. Dalam hal ini PIDE pasal 3 Undang-Undang nomor 3 pasal 3 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965. Tindakan pengabaian atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan dari Undang-Undang nomor 1 tahun PNPS tahun 1965 ini sebagai salah satu pasal pidana yang paling relevan dalam perkara Akwo adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, dakwaan terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang langsung menerapkan ketentuan pasal 156 KUHP tanpa memperhatikan dan menjalankan mekanisme peringatan terhadap orang yang diduga menodai agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 PNPS 65 adalah praktek penerapan hukum pidana yang berlebihan yang semata-mata hanya dimaksudkan untuk menghukum Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok demi memuaskan keinginan kelompok-kelompok tertentu yang jelas telah mengabaikan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah yang dilindungi dalam negara-negara yang beradab. Bahwa kami memahami sepenuhnya apabila menyampaikan argumentasi adanya mekanisme peringatan keras sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 ini, lantas saudara penuntut umum akan menyangkal atau membantahnya dengan menyatakan bahwa pasal 4 dari Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 sendiri telah memberikan amanat pembentukan pasal 156A KUHP sebagai pasal sisipan dalam KUHP, yaitu pasal 4 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A KUHP dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila saudara penuntut umum memiliki alur berpikir yang demikian, maka tim penasihat hukum hanya bisa menduga bahwa saudara penuntut umum mungkin belum membaca keseluruhan Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965, apalagi memahaminya. Khususnya penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 yang pada intinya memberikan penegasan bahwa Undang-Undang nomor 1 PNPS 65 yang pada waktu itu dikeluarkan dalam keadaan darurat tersebut adalah didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, yaitu terhadap yang melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 adalah cukup diberikan nasihat seperlunya atau peringatan keras sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 dengan tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan dan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, argumentasi hukum yang kami sampaikan ini juga sejalan dan juga sesuai dengan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 PUU
10 Romawi 2012 halaman 145 poin 3.16 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon bahwa pasal 156A KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama 3 menteri, antara kurung Menteri Agama, Menteri _Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Mahkamah berpendapat sebagai berikut, bahwa pasal 156A KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Adapun rumusan pasal 156A KUHP Akwo mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka telah disingkapkan suatu kebenaran yang sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara Akwo, mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tidak pernah diterapkan atau diberlakukan terhadap diri Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang diduga melakukan penodaan agama konon dengan cara menyampaikan penafsiran atas surat Al-Maidah ayat 51 yang bertentangan dengan ajaran agama Islam menurut pandangan dari para pelapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan penuntutan dalam perkara Akwo. Dengan belum dilakukannya mekanisme peringatan keras, maka menyebabkan sebenarnya dakwaan ini atau proses pemeriksaan persidangan ini bersifat prematur. Untuk itu sudah sepantasnya surat dakwaan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa sebagai catatan bagi Majelis Hakim, perkenankanlah kami membandingkan kasus ini dengan terjadinya peristiwa pembubaran ibadah di Sasana Budaya Ganesha Bandung.